Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian, serta salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Madas Paruko, guru SMP Negeri 1 Mori Atas, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah. Pada saat ini, saya akan memaparkan mengenai aksi nyata topik Merdeka Belajar, yaitu menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Jadi ini adalah topik pertama yang saya pelajari, yaitu topik 1, Merdeka Belajar. Ada 5 modul yang telah saya pelajari pada topik 1, Merdeka Belajar. Yang pertama adalah mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Dan selanjutnya keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan modul yang terakhir yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai modul 1, yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Materi yang saya pelajari pada modul ini yaitu materi pertama, mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Kemudian materi yang kedua, apa peran saya sebagai guru. Selanjutnya yang terakhir, materi 3, ingin menjadi guru seperti apa saya. Poin-poin penting yang telah saya pelajari di modul 1, modul mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang pertama yaitu mampu mengenali kekuatan dan kelemahan diri sebagai seorang pendidik. Yang selanjutnya, mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Kemudian, menjadi manusia merdeka yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak bergantung pada orang lain, menurut Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, pendidikan menuntun kekuatan kodrat yang ada pada murid agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Pendidik berperan penting pada perkembangan murid sesuai dengan perkembangan zaman. Selanjutnya, mendidik anak sama dengan mendidik rakyat yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Yang terakhir yaitu guru harus adaptif terhadap perubahan yang ada. Selanjutnya melangkah ke modul yang kedua, yaitu mendidik dan mengajar. Ada 3 materi pada modul ini. Yang pertama, mendidik menyeluruh. Yang kedua, pendidikan selama 1 abad. Yang terakhir, menjadi manusia secara utuh. Poin-poin penting yang saya dapat pelajari pada modul 2 ini yaitu pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Kedua, pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak secara lahir dan batin. Selanjutnya, mendidik adalah menuntut segala kodrat yang ada pada murid sehingga murid dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Kemudian, pendidikan tidak sekedar memberi pengetahuan, namun mendidik keterampilan, berpikir, dan mengembangkan kecerdasan batin murid. Selanjutnya sistem Among, Ingarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Kemudian yang terakhir, manusia merdeka merupakan manusia yang dapat memerintah dan menguasai dirinya. Pada modul 3 yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, ada 2 materi. Yang pertama, kodrat murid, dan yang ketiga, asas trikon. Poin penting yang saya dapat pelajari pada modul 3 yaitu pendidikan bergerak secara dinamis, menyesuaikan keadaan yang bergerak begitu cepat. Kemudian, setiap murid dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda-beda. Selanjutnya, kita tidak bisa mencegah perubahan zaman, sehingga cara mendidik dan mengajar yang kita lakukan harus dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada. Yang terakhir, guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan kebudayaan bangsa yang kita sebut dengan asas trikon. Yang pertama, continue, konvergen, dan konsentris. Pada modul 4 yaitu modul mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, ada 1 materi yaitu menumbuhkan budi pekerti. Pada modul 4
mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Poin-poin penting yang saya dapatkan yaitu budi pekerti merupakan hasil bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan suatu tenaga. Selanjutnya, budi pekerti juga merupakan perpaduan antara cipta, rasa, dan karsa. Selanjutnya, budi pekerti murid tidak hanya dibentuk di lingkungan sekolah saja, namun di lingkungan keluarga dan masyarakat. Yang terakhir, kodrat anak diibaratkan kertas yang sudah terisi penuh, berisi berbagai macam tulisan dan coretan, sehingga tugas pendidik adalah menebalkan dan memperjelas arti dan maksud dari tulisan serta coretan-coretan tersebut. Modul yang terakhir, modul 5, tentang pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Ada 2 materi. Yang pertama, mengantarkan murid selamat dan bahagia. Yang terakhir, menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik murid. Modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Ada beberapa poin penting yang saya dapat ambil dari modul ini. Yang pertama, sebagai guru, kita tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan saja, tetapi juga memantau dan membimbing murid untuk menemukan pemahaman yang bermakna. Selanjutnya, perspektif guru tidak selalu sama dengan perspektif murid. Yang terakhir, fungsi pendidikan adalah mengantarkan murid agar siap hidup dan mampu mengisi zamannya. Bapak Ibu guru hebat, demikianlah pemaparan saya kali ini tentang topik Merdeka Belajar. Kiranya dengan pemaparan saya, Bapak Ibu semakin mengetahui mengenai konsep Merdeka Belajar. Dan setelah menyaksikan pemaparan ini, saya meminta umpan balik dari Bapak Ibu dengan mengisi form yang ada tersedia di deskripsi. Untuk menjawab pertanyaan dari paparan yang disampaikan, sebelumnya saya pikir titik-titik, ternyata titik-titik. Dan selanjutnya, langkah kecil yang akan saya lakukan setelah ini adalah titik-titik. Demikianlah video kali ini. Atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu semua, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.